tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah karena sesungguhnya makan sahur itu barakah. Hadis yang mulia ini menjelaskan anjuran untuk makan sahur dan bahwasannya makan sahur itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya barakah, kathratul khairi wa thubutuhu wa ziyadatuhu. Barakah itu artinya kebaikan yang sangat banyak dan bertahan serta bertambah. Jadi barakah itu artinya kathratul khairi wa thabatuhu wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan bertahan serta bertambah. Jadi makan sahur itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang berpuasa dengan sahur, pahalanya lebih banyak dan lebih afdal daripada berpuasa tanpa sahur. Jadi berpuasa dengan sahur lebih afdal, lebih banyak pahalanya, lebih sesuai sunnah daripada berpuasa tanpa sahur. Kemudian penulis berkata, wa yatahaqqaqus suhuru walau bijar'ati ma'in. Dan makan sahur terhitung. Rifki, dari mana Rifki? Wa yatahaqqaqus suhuru walau bijar'ati ma'in. Dan makan sahur terhitung walaupun dengan seteguk air putih, berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah walaupun dengan seteguk air putih. Dan sebaik-baik makan ketika sahur, sebaik-baik makanan ketika sahur adalah apa ya Ikhwa? Apa Nurrahim? Tahu atau tempe? Kurma. Sebaik-baik makanan ketika sahur adalah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan ketika sahur bagi orang yang beriman adalah kurma. Dan siapa yang makan sahur, dia mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi makan sahur itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahi oleh Allah. Kemudian Allah bersolawat kepada orang-orang yang sedang sahur. Maka sungguh tercela orang yang makan sahur sambil menonton artis-artis yang pencilaan. Jadi sambil makan sahur melihat pelawak-pelawak yang sedang yaitu melawak. Ini perbuatan yang tercela. Itu mengurangi keimanan dan menambahkan kerasnya hati. Apalagi tayangannya itu tidak mendidik, yaitu mengumpat, kemudian berdusta, persentuhan antara lawan jenis yang bukan mahramnya, kelihatan auratnya. Ini tontonan yang menjadi tuntunan bagi sebagian besar kaum muslimin, padahal itu adalah tontonan yang mengurangi iman dan menambah kerasnya hati. Naudzubillah. Jadi waktu sahur adalah waktu ketika Allah turun ke langit dunia. Itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Maka janganlah kita sahur sambil melihat tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, wa yustahabbu ta'khiruhu, dan dianjurkan mengakhirkan makan sahur. An Anas radhiyallahu anhu, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan salat. Qultu, Anas berkata, kam kana bainal adzani was suhur, berapakah jarak antara adzan subuh dengan makan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qadra 50 ayah. Zaid ibn Thabit menjawab, ukurannya sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Artinya jarak antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adzan subuh kurang lebih 10 menit. Dengan demikian hadis ini menjelaskan dianjurkan mengakhirkan sahur. Wa idza sami'al adana wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashrabah. Jika seseorang mendengarkan adzan sedangkan makanannya dan minumannya ada di tangannya, maka tidak mengapa dia makan dan minum. Artinya siapa yang tidak sengaja bangunnya terlambat, siapa yang tidak sengaja bangunnya terlambat di saat makan, di saat minum, di saat sedang sahur menjelang adzan subuh, kemudian dia mendengarkan adzan subuh sedangkan sahurnya belum selesai, dalam keadaan tersebut tidak mengapa dia melanjutkan sahurnya, kecuali siapa yang dengan sengaja bangunnya jam 3 namun sahurnya ditunda-tunda. Nah, ini perbuatan yang apa? Tercela. Adapun siapa yang tidak sengaja karena waktunya mepet, bangunnya terlambat, kemudian dia sedang sahur, tiba-tiba
mendengarkan adzan subuh, maka tidak mengapa dia melanjutkan sahurnya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika kalian mendengarkan adzan subuh sedangkan bejana masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Dengan demikian, siapa yang bangunnya terlambat, kemudian dia makan sahur dan sahurnya belum selesai, dia mendengarkan adzan subuh, dalam keadaan tersebut orang tersebut diberi keringanan melanjutkan sahurnya sampai selesai, tetapi disegerakan, bukan enak-enakan seperti para santri. Ada yang sahurnya setelah adzan subuh. Mari adzan subuh cek tas sahur. Ini melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kedua, di antara adab berpuasa, al-kaffu 'anil lagwi war-rafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor dan yang lainnya yang bertentangan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor, serta menahan diri dari semua perbuatan maksiat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Jika kalian sedang berpuasa, janganlah mengucapkan ucapan kotor. Wala yaskhab, janganlah berteriak-teriak. Wala yajhal, dan janganlah melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Jika ada orang yang mencelanya atau ada orang yang mengajaknya berkelahi, katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi apabila kita ini sedang khilaf, lalu kita ini marah-marah, kita membentak, kita mencaci maki, lalu saudara kita mengatakan inni shaimun, hendaklah kita berhenti dari kemarahan kita. Hendaklah kita mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menyombongkan diri. Ketika kita marah, lalu diingatkan saudara kita yang kita marahi, saudara kita mengatakan inni shaimun, mohon maaf aku sedang berpuasa. Lalu kita tambah marah, aku yo poso, apa kon? Aku yo poso. Mbok pira awakmu tok ta sing poso. Oh, jangan seperti itu. Hendaklah kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bukan dalil bagi santri yang melakukan pelanggaran kemudian dimarahi ustadznya lalu menjawab inni shaimun. Nah, bukan seperti itu. Santri melanggar ya dihukum, ya dimarahi. Jangan menjawab inni shaimun. Nah, ini dalilnya benar,
tetapi penempatannya yang apa? Tidak benar. Wallahu taala a'lam. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, artinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah tidak membutuhkan, artinya Allah tidak menginginkan, Allah tidak memberi pahala walaupun dia meninggalkan makanannya atau minumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menahan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa tapi masih suka melihat sinetron, walaupun sinetronnya sinetron rahasia ilahi. Berpuasa akan tetapi masih suka melakukan perbuatan yang sia-sia, maka puasanya tidak diterima, tidak mendapatkan pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Wal iyadu billah. Dengan demikian bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan untuk meraih ketakwaan. Maka Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menahan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara adab berpuasa al-judu wa mudarasatul Quran, dermawan dan mengkaji Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan sedekah dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Jadi manusia yang paling dermawan semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kedermawanannya pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan sedekah, bulan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Malaikat Jibril alaihi salam setiap malam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Ramadan selesai. Ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Jadi setoran hafalan itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetorkan hafalannya. Malaikat Jibril yang mengoreksinya dan yang mengajarkannya. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi
minar rihil mursalah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang diutus. Itu angin diutus menurunkan hujan serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hadis ini menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan sedekah dan bulan kebaikan serta bulan Al-Quran. Maka hendaklah kaum muslimin, hendaklah para penuntut ilmu, para jamaah pengajian, apalagi para santri, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang keempat, di antara adab berpuasa, takjilul fitri, mensegerakan buka puasa. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Jadi hadis ini menjelaskan anjuran mensegerakan buka puasa. Wa ta'jilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru salatil maghrib. Dan mensegerakan buka puasa tidak harus mengakhirkan salat maghrib. Wa inna ma yatahaqqaqul fitru bi an ya'kula ma tayassara lahu mimma huwa madhkurun fil haditsil ati. Dan buka puasa atau takjil sudah terhitung dengan memakan makanan-makanan yang mudah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikutnya. Summa yusallil maghrib, kemudian salat maghrib, summa yarji'a ila ahlihi fayakula mimma razaqahullah, kemudian kembali ke rumah makan dari rizki yang telah Allah berikan. Jadi di antara kaum muslimin ketika bulan Ramadan malah wisata kuliner. Nah, ini menyelisih sunnah ini. Ini menyelisih sunnah. Mereka jangankan sholat berjamaah, di antara mereka banyak yang tidak sholat maghrib gara-gara yaitu punya kebiasaan mengikuti tren wisata kuliner berbuka puasa. Apalagi ada menu-menu yang lezat, yang banyak promosinya, berdesak-desakan. Bahkan yang ngaji pun kadang-kadang terpengaruh. Ini perbuatan tercela. Berbuka puasa di warung-warung, di rumah-rumah makan, yang sampai mengakibatkan meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Ini tidak layak. Ini bagi mereka yang awam silahkan. Kita mendoakan kepada mereka, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Jadi berbuka puasa jangan sampai mengakibatkan meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak sholat gara-gara antriannya sangat panjang sekali. Karena menunya ini favorit, masakannya sangat lezat, harganya murah. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan menjadi bulan makanan, padahal bulan Ramadan itu bulan puasa. Maka lihatlah makanan yang ada di bulan Ramadan tidak ada di luar bulan apa? Ramadan. Jadi ini terbalik. Bulan Ramadan itu seharusnya bulan hemat, tapi sekarang tidak. Bulan Ramadan pengeluaran tambah apa? Tambah banyak. Di antaranya dihabiskan untuk berbuka puasa. Kurma ada, air ada, apalagi gorengan ada, kolak ada,
kerupuk ada, semuanya ada. Subhanallah. Buah ada, es dawet ada. Ini weteng atau gentong ini, semuanya dipeluk kabeh. Nah ini bulan Ramadan seharusnya bulan menghemat, akan tapi dijadikan bulan wisata kuliner. Naudzubillah. Yang kelima, di antara adab berpuasa, an yuftira ala ma tayassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Berbuka dengan makanan yang mudah yang disebutkan pada hadis ini. An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa makan kurma basah, rutab, itu kurma yang masih segar. Qabla an yusalliya, sebelum beliau salat maghrib. Fa ilam takun rutabatin fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada kurma yang masih segar, beliau memakan kurma biasa, itu kurma yang kering. Fa ilam takun hasawatin minal ma'. Apabila tidak ada kurma, maka beliau meminum air putih beberapa teguk. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sederhana ketika berbuka puasa. Ini menyelisihi mayoritas kaum muslimin, bahkan menyelisihi apa yang kita lakukan. Jadi banyak di antara kita yang yaitu menghambur-hamburkan makanan ketika berbuka puasa. Kemudian yang keenam, ad-du'a indal fitri bima jaa fi hadzal hadis. Berdoa ketika berbuka sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba ad-dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka membaca doa dhahaba ad-dhama'u, dahaga telah hilang, wa tallatil 'uruqu, dan tenggorokan telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala akan tetap insyaallah. Doa ini dibaca setelah berbuka puasa. Artinya apabila kita memulai buka puasa, bacalah bismillah, kemudian makan beberapa kurma, lalu minum air. Setelah itu membaca doa ini. Kemudian bacalah doa yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walis-shaimi da'watun mustajabatun ai inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa memiliki doa yang dikabulkan ketika berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin 'inda fitrihi. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba pilihannya dari siksa neraka di waktu berbuka puasa. Jangan ngomong ngalor ngidul. Banyak doa. Waktu berbuka puasa adalah waktu Allah yaitu membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Maka di antara sunnah yang ditinggalkan, sunnah mahjurah, yaitu lupa berdoa, minta dibebaskan dari siksa neraka ketika berbuka puasa. Berdoalah, ya Allah, bebaskan aku, Allahumma a'tiq riqabi minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari siksa neraka. Ya Allah, bebaskan kedua orang tuaku, anakku, istriku, dan kaum muslimin seluruhnya dari siksa neraka. Ini doa yang ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Jadi waktu berbuka puasa adalah waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa meminta dibebaskan dari siksa neraka. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, atau banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Jadi ketika berbuka puasa, doalah secara umum dan doalah secara khusus meminta dibebaskan dari siksa neraka, baik untuk diri kita atau untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, sahabat kita, dan juga untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan kembali ma yubahu lis-shaim. Pembahasan bab berikutnya, apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, al-ghuslu lit-tabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan di saat cuaca yang panas, kehausan, kepanasan. Tidak mengapa berendam atau menyiramkan air ke dalam badan atau ke kepala. Ini tidak mengurangi pahala puasa. An Abi Bakr ibni Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad ra'aitun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya arj. Yasubbu ala ra'sihil ma. Beliau menyiramkan air ke atas kepalanya. Wa huwa shaimun. Ketika beliau berpuasa, minal atas, karena kehausan, au minal har, atau karena cuaca yang sangat panas. Jadi tidak mengapa di saat kepanasan berendam atau menyiramkan badan dengan air atau menyiram kepala dengan air. Ini tidak mengapa, tidak mengurangi pahala puasa. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Berkumur dan istinsyaq ketika berwudu tanpa melampaui batas. An Laqid ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyaq kecuali jika engkau sedang berpuasa. Apa artinya istinsyaq? Istinsyaq yaitu apa ya ikhwah? Menghirup air ke dalam apa? Hidung. Bukan sekedar memasukkan dan juga menghirup. Diperintahkan bersungguh-sungguh kecuali di saat berpuasa. Ini menunjukkan ketika berpuasa apabila berwudu tetap yaitu berkumur dan beristinsyaq. Wallahu taala a'lam. Kemudian di antara yang dibolehkan di saat berpuasa al-hijamah, berbekam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di saat beliau berpuasa. Ini menunjukkan dibolehkannya berhijamah di saat berpuasa. Wa tukrahu in khasya ala nafsihi dha'fa. Dan dibenci berbekam bagi siapa yang lemah. Jadi contohnya ada di antara ikhwah itu setelah hijamah pingsan. Nah, apabila demikian dibenci berbekam bagi orang tadi karena lemah. Dibenci berbekam di saat apa? Berpuasa karena dia tidak sanggup. Karena dia badannya lemah. Karena ada di antara teman-teman yang seperti itu. Setelah dibekam langsung pingsan. Pingsan sejenak, kemudian tidur, bangun lagi sudah sehat. Apabila keadaannya demikian, dia yaitu dibenci berhijamah di saat berpuasa. An Tsabit Al-Bunani qala su'ila Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya,
Akuntum takrahunal hijamata lis-shaim? Apakah kalian para sahabat membenci hijamah bagi orang yang berpuasa? Qala la illa min ajli dha'f. Anas bin Malik menjawab, tidak, kecuali karena lemahnya badan seseorang. Artinya apabila kondisi seorang itu lemah, dia dibenci berhijamah di saat berpuasa. Maka sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya kalau bulan Ramadan berhijamah di malam hari. Wallahu a'lam. Kemudian yang dibolehkan yang keempat bagi orang yang berpuasa, al-qublah wal mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsihi. Berciuman dan bermesraan dengan istri bagi siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan bermesraan dengan istrinya di saat beliau berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu manusia yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi tidak mengapa mencium istri atau bermesraan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Yang penting jangan sampai melakukan hubungan badan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kelima, an yusbiha junuban. Di waktu subuh masih junub dan belum sempat mandi janabat. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan masih junub setelah berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi junub kemudian memasuki waktu subuh belum sempat mandi janabat, ini tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala puasa. Dengan demikian, siapa yang bangunnya terlambat, belum mandi janabat dan belum makan sahur, mana yang didahulukan? Sahur dulu atau mandi janabat dulu? Sahur dahulu, kemudian mandi janabat boleh diakhirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keenam yang dibolehkan, al-wisalu ila sahar, menyambung puasa sampai waktu sahur. Ini lebih utama dikatakan makruh, dibenci, yaitu seseorang menyambung puasanya sampai sahur. Artinya puasa 24 jam. Itu boleh, namun dibenci. Dibolehkan sampai sahur, namun perbuatan ini dibenci. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi Sa'idin Al-Hudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menyambung puasa. Janganlah menyambung puasa. Fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Siapa yang ingin menyambung puasanya, silahkan sampai waktu sahur. Jadi menyambung puasa sampai sahur dibolehkan. Tetapi tetap dibenci. Tetap dibenci karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabat yang menyambung puasanya. Al-Imam Bukhari menulis babut tangkil liman wasala. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum atau memberi pelajaran atau mengapokkan sahabat yang menyambung puasanya.
Jadi Imam Bukhari menulis bab at-tankil liman wasala. Ini menunjukkan faedah bahwasannya menyambung puasa itu dibenci. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat yang menyambung puasanya. Dan orang yang segera berpuasa lebih utama daripada orang yang menyambung puasanya. Kemudian puasa wisol ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, "Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menyambung puasa. Qala lastu ka hayatikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ini tidak seperti kalian. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wasaqin yaskin." Aku di malam hari diberi makanan oleh Rabbku dan diberi minuman oleh Rabbku. Artinya diberi makanan dan diberi minuman secara maknawi. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau merasakan lezatnya, yaitu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, puasa wisal adalah puasa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sampai haram. Kemudian yang ketujuh, as-siwaku wat-tib wal adhan wal kuhul wal qatra wal huknah. Dibolehkan bersiwak, memakai minyak wangi, mengolesi badan dengan minyak zaitun, celak, kemudian memakai obat tetes mata, kemudian suntikan. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Wal aslu fi ibahati hadil asya al bara'atul asliyah. Asal dibolehkannya perkara-perkara ini adalah hukum asal segala sesuatu dibolehkan dan tidak dilarang. Walau kanat mimma yahrum ala shaim la bayyanahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perkara-perkara tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, tentunya pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan lupa. Jadi Allah Maha Suci dari sifat lupa untuk menunjukkan sempurnanya ilmu Allah. Dengan demikian, wallahu taala alam, perkara-perkara tersebut tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Senin malam setelah Idul Fitri. Adapun kajiannya insyaallah difokuskan ba'da subuh setiap hari. Kemudian nanti insyaallah 10 hari terakhir kita akan daurah. Akan ada pengajian setiap subuh, pagi, ba'da zuhur dan ba'da asar. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.